Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sairil asma'i sifati, amma ba'du. Ayyuhal fillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ke-21 kita bisa itikaf silaturahim, melaksanakan kewajiban kita, hakikatnya kebutuhan kita, itu melaksanakan sholat zuhur, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Semoga Allah menerima amal kebaikan yang hakikatnya dari Allah sejak kita melakukannya sejak kecil sampai sekarang, jadikan sebagai amal soleh, jadi wasilah jalan untuk mendapatkan ampunan ridha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menikmati kitab Riyadhus Shalihin tentang bab fadli kamilatul qadri, bab tentang keutamaan memakmurkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yaitu diincar 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Ini ada satu kesunahan seperti perkataan Imam Ghazali bahwa mempelajari satu hukum itu tergantung apa yang dipelajarinya. Sebab pekerjaan mukallaf, muslim balik berakal, enggak lepas dari 5 hukum. Apapun pekerjaannya yang asalnya sunnah, asalnya mubah, enggak lepas dari 5 hal. Yaitu bahkan yang haram pun enggak bisa lepas dari salah satu dari 5 hukum ini. Itu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Enggak lepas dari sana. Termasuk makan, termasuk minum, termasuk menikah, termasuk poligami, maaf cakap, termasuk bersetubuh. Itu tak lepas dari 5 hukum. Wajib adalah diberikan pahala oleh Allah apabila dilaksanakan, tentu karena Allah, dan akan disiksa berdosa apabila meninggalkannya, itu wajib. Berlawanan dengan wajib yaitu haram, ditinggalkan berpahala asal karena Allah, ditinggalkan berpahala asal karena Allah, dan berdosa apabila dilaksanakannya. Itu berbanding terbalik dengan pekerjaan wajib tersebut. Sunnah berpahala dilaksanakan, tak bagus kalau ditinggalkan, bahkan bisa jadi makruh. Masalan, contohnya ketika kita masuk masjid ini, kan masuk masjid sunnahnya kaki kanan dulu yang masuk, baru kaki kiri. Nanti keluarnya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Ini kalau kebalik makruh hukumnya. Makruh itu artinya apa ya? Enggak disenangi. Coba sekarang masuk kaki kiri. Tadi bapak ibu masuk masjid kaki kiri dulu, kaki kanan dulu ya. Jangan sampai ketukar masuk toilet. Toilet kaki kiri dulu, masjid kaki kiri dulu, rumah masuk kaki kiri dulu. Tak bagus. Itu jadi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak bagus. Bukan nggak apa-apa, tak bagus. Apa-apalah tak bagus. Pakai baju, sunnahnya kan tangan kanan dulu, pakai sepatu kaki kiri dulu. Ini enggak, ditinggalkan sunnahnya. Pakai kasut, sandal, sepatu kaki kiri dulu, pakai baju tangan kiri dulu. Ini kan pekerjaan setan. Sebab setan itu senantiasa berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasul yang baik-baik dengan yang kanan, yang jelek-jelek, yang kotor dengan yang kiri, kalau saya kebalik, melakukan yang enggak baik oleh muslimin itu dengan kiri, pakai baju, pakai sandal, kan gitu. Ke masjid setan ada, oh banyak di masjid, banyak di masjid. Makanya kalau masuk masjid, apalagi Jumatan, di luar ngobrol, cekakak cekikik. Masuk masjid saja Jumatan, sudahlah. Kayak obat minum tidur itu yang dosisnya tinggi itu. Makanya saya sering bilang ke DKM itu, kadang di atas mimbar sakingnya jengkelnya, siapin coba pistol air yang isinya pakai cabai rawit.
Saya semprot muka orang yang molor waktu Jumatan itu. Sudah sholatnya nggak khusyuk, duduk di masjid bukannya zikir itikaf, molor. Pahala macam mana? Jadi apa yang diharap? Datangnya pun kadang terlambat. Ini mohon ke pengurus khususnya Nurul Islam yang ada yang ngawas, ibu-ibu kayaknya ya. Nurul Islam saja masjid, pengurus masjid. Kadang yang datangnya terlambat itu sambil ngerokok kadang. Atau ada yang ngerokok. Khutbah Jumat itu ada yang ngerokok. Mudah-mudahan nggak di Islam di tempat lain. Itu ngerokok itu. Dengan khutbah sambil ngerokok gitu, kurang asem namanya. Kalau nggak kurang ajar. Jangan kan ngerokok gitu, ngobrol saja. Ini yang uniknya itu sudah khutbah kedua, menirin sarung, gesek, menirin kancing. Udah nikah, perempuannya kemana, isinya kemana gitu loh. Kadang bajunya kusut, na'udzubillah min zalik ya Allah. Harusnya rapi, khudhu zinatakum inna kulli masjidin. Kamu harus menggunakan pakaian yang terbaik, yang indah ketika mau sholat. Ini beli baju kondangan, harganya 500, 600. Jasji pun jahitnya saja 5 juta. Sholat pakai gambar cabe, kaos oblong, kan banyak tuh. Mau kondangan pakai batik bagus, pakai celana bagus. Karena panas, buka baju, buka jas, kan gitu. Buka celana, pakai celana pendek, wudu, pakai sarung. Yang sarungnya pun masya Allah berlubang bekas rokok. Ini hati-hati yang perokok ininya, jangan sampai banyak gua di ininya, di sarungnya itu. Meskipun sedikit saja, lebih kecil dari pentul kepalanya korek api, itu kalau ada berlubang kelihatan warna kulit tempat aurat itu tak sah sholatnya. So itu termasuk kasyful aurat, terbuka aurat. Itu harus hati-hati yang merokok. Gimana hukumnya merokok nggak dibahas lah. Kalau di Indonesia jadi remang-remang hukum rokoknya. Sebab di WA kami juga, WA nih sebagian alumni Azhari pun rokok itu hukumnya macam-macam. Saya bilang kalau diskusi dengan yang berilmu lah tak ada manfaat. Saya ingat waktu kuliah itu di Kairo itu yang sering diskusi dengan kami itu cucunya seorang kiai besar Jawa Barat itu. Kata kakek saya, Kang, merokok itu bisa wajib. Oh, saya kaget dengarnya tuh. Bisa jadi wajib. Kenapa memang bisa wajib? Kakek kan belajar mengajarkan tafsir, mengajarkan fikih, yang dibahas itu yang berat-berat. Ngaji kadang sudah tarawih itu sampai jam 11 malam kan gitu. Ngantuk, ngilangkan ngantuk itu dengan rokok. Jadi ma'alayatimul wujub illa bi fahuwa wajibun, itu dalilnya Pak. Kan mempelajari yang diajarkan itu wajib. Kalau ngantuk jadi nggak bisa belajar, jadi ngerokok itu jadi wajib. Saya mikir kalau yang punya dalil apapun jadi bisa gitu. Itu nggak lepas dari 5. Kali lagi termasuk merokok nggak lepas dari 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Memang kalau di dunia ini hanya di Indonesia saja, terutama NU lah, Nahdlatul Ulama, yang makruh, hanya makruh saja, sampai sebatas makruh saja itu merokok. Sedangkan Darul Iftah Mesir mengatakan itu sudah masuk kategori haram. 1001 pendapat tentang rokok itu lebih bagus ditinggalkan daripada dilaksanakan. Ganti saja dengan kurma. Nggak bisa, susah kurma itu. Maksudnya apa? Susah nyalanya kalau dibakar. Banyak alasan. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, jadi mempelajari ilmu dalam Islam bagi mukhalif itu enggak lepas dari 5. Makruh lebih bagus ditinggalkan karena Allah daripada dilaksanakan. Mubah enggak nilaikan apapun. Jadi dirubah kata Imam Ghazali, yang mubah, yang haram dijauhkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun makruh tinggal enggak bagus, yang mubah pun dirubah supaya bernilaikan positif, bernilaikan ibadah. Sebab nggak mau seseorang kerja di PT tanpa digaji. Mubah itu pekerjaan yang nggak digaji. Nggak mau, meskipun misalkan nyabit rumput di pekarangan, misalkan kalangan PT, atau ada nambah waktu jam kerja saja 1 jam atau apalagi lebih dari 2 jam, kalau nggak digaji orang kan nggak mau. Apalagi kehidupan seorang muslim sudah dibeli oleh Allah setiap detiknya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli jiwa orang mukmin itu bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Makanya pada 10 akhir Ramadan ini kita manfaatkan sebenar-benarnya. Ibadah bulan Ramadan ini kurangi tidur, kurangi ngobrol, nggak boleh gadget. Itu gadget itu ganggu Pak, gatal itu.
Kalau yang biasanya main game, nonton YouTube, film, HP, maka HP kalau gitu banyak madarat, tutup Pak. Nggak boleh dikata-kata HP. Pegang Quran, pegang buku yang bermanfaat, kecuali memang mendengarkan kajian, membaca buku kitab yang bermanfaat itu baru boleh. Sebab memang itu banyak madaratnya bagi orang yang nggak kuat imannya, tapi banyak manfaat bagi orang yang memang niatnya untuk ibadah. Karenanya niatkan dari awal. Bukan cuma Ramadan, tapi kehidupan kita selain Ramadan adalah libtigha'i wajhillah, untuk meraih menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bahas tentang bab fadli qiyamil lailatul qadri. Bab tentang keutamaan meramaikan dengan ibadah pada Lailatul Qadar dan menjelaskan malam-malam yang itu diharapkan, diinginkan pahalanya pada malam tersebut. Dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Seperti biasa Imam Nawawi pengarang kitab ini sebagai sumber hukum yang pertama itu Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan kami pada Al-Qur'an fi lailatul qadri pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Ditanyakan tentang apa itu Al-Qadr. Para ulama beda pendapat. Kita ambil satu tafsir saja di sini, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Selain tafsir memang Al-Maraghi. Kalau Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi itu mantan Grand Syekh Azhar, Allah yarham. Tafsirnya menarik Pak. Saya mempelajari tafsir itu tahun waktu SMA, tahun berapa ya? Tahun 90. Tahun 90 tentang tafsir Maraghi. Jadi pertama, yang maksud dengan qadar di sini adalah syarafun, kemuliaan. Kenapa sebut malam yang mulia? Sebab Allah turunkan pertama pada malam itu Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an itu munajjaman, jumlatan wahidatan. Sekali turun ila baitil izzah, ke langit bumi. Jadi Allah turunkan bagaimana